Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Isari dari Prodi Bangun, kelas UD 20A dengan nomor 20065104. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan praktik pendidikan khusus untuk anak usia dini, prasekolah dan keluarganya. Yang pertama ada strategi pendidikan khusus anak usia dini, di mana di sini ada strategi main model yang sering digunakan dengan anak-anak yang tidak mau memulai. Artinya, guru-guru harus lebih aktif menanyakan kepada anak tersebut atau memberitahu informasi apa yang harus dilakukan. Nah, jika anak tersebut sudah menangkap atau memberikan respon atau tanggapan, maka guru akan memperkuat jawaban dari pertanyaan anak tersebut. Dan di sini juga ada mediasi atau dukungan sejawat. Artinya, teman sebaya memberikan dukungan untuk membantu anak berpartisipasi dalam aktivitas dan rutinitas. Dan dalam beberapa kasus, anak-anak diajarkan strategi khusus seperti mengembangkan aktivitas bermain, bernyanyi, kecerdasan emosi, dan keterampilan fisik yang dilakukan secara menyenangkan. Lanjut, investasi anak usia dini, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memaksimalkan perkembangan anak atau meminimalisir dan ketertinggalan perkembangan anak untuk mendukung teman-teman atau anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu ada teknologi bantu dan peralatan khusus. Ini mencangkup berbagai bahan bantu dan peralatan khusus, di mana ini mencangkup berbagai bahan dan peralatan yang meningkatkan kemampuan anak penyandang disabilitas. Adapun istilah asistif teknologi atau IT dapat mencakup bahan sederhana dan murah seperti pegangan adaptif yang memudahkan anak-anak untuk memegang benda seperti contoh sendok dan krayon. Adapun Picture Exchange Communication System atau PICS atau sistem komunikasi pertukaran gambar, di mana anak-anak menggunakan gambar untuk berkomunikasi dengan individu lainnya. Adapun IT mencangkup peralatan dengan biaya mahal seperti layar sentuh yang menggunakan aspek program komputer, yaitu guna untuk memperkuat langkah-langkah kecil untuk perkiraan. Guru mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan anak sejak saat ini mengembangkan untuk mencapai tujuan akhir. Adapun metode pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama ada analisis tugas, membagi tugas menjadi langkah-langkah kecil, mengajar satu langkah pada satu waktu dan memberikan bantuan dengan langkah-langkah yang tersisa yang saat ini belum diajarkan. Yang kedua ada keterampilan sosial emosional dan untuk campur tangan lebih awal dengan memberikan dukungan instruksional tambahan dan energi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Banyak program yang menggunakan RTL atau rencana tindak lanjut menggunakan lebih tingkatan instruksi, di mana intensitas dukungan dan layanan dan frekuensi pemantauan kemajuan meningkat dengan setiap tingkatan berikutnya. Adapun intervensi anak usia dininya yaitu pemantauan dan pemecahan masalah kolaborasi. Itu menurut Henderdayen dan Snyder pada tahun 2006. Kerangka kerja RTL menghubungkan insentifikasi, tujuan, penyaringan universal, dan hasil pemantauan kemajuan. Menurut Center for Response to Intervention Early Childhood atau yang disingkat CRTIEC pada tahun 2009, terserah program individu untuk mengembangkan, mengadaptasi, atau mengadopsi model RTL yang paling memenuhi kebutuhan anak-anak, keluarga, dan staff, dan yang memanfaatkan sumber yang ada dengan sebaik-baiknya. Paduan di masa mendatang dapat berasal dari pernyataan posisi bersama pada RTL yang sedang dikembangkan oleh DIC, NIEYC, dan Head Start. Selanjutnya yaitu mendukung program inklusi yang efektif dibangun di atas fondasi infrastruktur
infrastruktur, administrasi, dan dukungan program yang kuat. Itu menurut DIC atau NIEYC. Selanjutnya ada filosofi program. Filosofi seluruh program yang merayakan inklusi adalah inti dari program inklusif yang sehat. Filosofi, keyakinan, dan nilai bersama mengenai inklusi menumbuhkan rasa kepemikiran di seluruh staf. De Stefano, Maude, Krauss, dan Mabry pada tahun 1992 dan Peterson pada tahun 1987. Staf program percaya bahwa semua anak dan keluarga termasuk dan disambut sebagai anggota sekolah dan kelas, dan bahwa mendidik semua anak dengan baik adalah tanggung jawab semua orang. Itu menurut DIC atau NI, dan bahwa mendidik semua anak dengan baik adalah tanggung jawab semua orang. Itu menurut DIC atau NIEYC pada tahun 2009. Selanjutnya ada dukungan administratif, yaitu kunci untuk program inklusi yang efektif administrator memberikan kepemimpinan dalam membangun filosofi program secara luas dan memastikan bahwa filosofi tersebut tercermin di semua bagian program, termasuk pernyataan, misi, dan rencana aksi untuk mendukung inklusi. Itu menurut Lieber et al. Pada tahun 2002, Odom dan kawan-kawan pada tahun 2002. Administrator juga penting untuk menumbuhkan sikap dan di posisi positif mengenai keragaman dan inklusi. Sikap administrator mempengaruhi sikap dan penerimaan staf terhadap anak-anak dengan kemampuan bahasa dan keragaman budaya. Ini juga mempengaruhi reaksi anak-anak dan keluarganya. Selanjutnya itu ada kolaborasi. Banyak anak penyandang disabilitas dan anak-anak yang berisiko mengalami keterlambatan perkembangan cenderung menerima layanan dari berbagai staf, termasuk pendidik anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus. Dalam beberapa program inklusif, ruang kelas dapat diajarkan bersama oleh seorang pendidik dengan dukungan yang diberikan oleh asisten pengajar. Umumnya, guru bertanggung jawab untuk bekerja dengan semua anak, dan keduanya berkolaborasi dalam merencanakan kurikulum pendidikan umum dan strategi individual untuk anak-anak. Kolaborasi tidak selalu mudah dilakukan. Kemampuan untuk berfungsi sebagai anggota yang efektif di berbagai tim merupakan keterampilan penting bagi anggota staf PAUD. Terakhir itu ada ringkasan, meskipun inklusi tidak tersedia atau disediakan untuk setiap anak prasekolah penyandang disabilitas di Amerika Serikat, pilihan untuk berpartisipasi dalam program inklusif sejauh bermanfaat bagi anak dan keluarga didukung oleh undang-undang federal dan negara bagian serta para profesional DIC dan NIEYC, organisasi nasional. Hasil untuk anak-anak penyandang catat di bidang akademik dan perkembangan awal umumnya sama atau melebihi yang diperoleh dalam pengaturan mandiri, dan beberapa anak membuat keuntungan yang lebih besar dalam komunikasi, bermain, dari keterampilan sosial emosional, dan perilaku yang sesuai. Itu menurut Kurolniks pada tahun 2001, Hollingsworth dan kawan-kawan pada tahun 2009, Odom dan kawan-kawan pada tahun 2002. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.